وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي. قالوا يا أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Oh itu ya Bania ya, bukan ya Bani. Wama ugni. Wama ugni ankum minallahi min syai'. وما أغني عنكم من الله من شيء. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. Ada tanda nggak? Ada. Ada. Oh.
alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Ada ayat bukan? Ayat. Ayat. Sadaqallahul azim. Yuk, a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala min qabl. Kama aman tukum. Kok amin tukum? Amin. Oh, amin ya? Amin Oh, amin tukum bukan aman tukum ya? Oh, lanjut. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Walamma fatahu mata'ahum wajadu biqa'atuhum ruddat ilaihim. Qalu ya هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك خير يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. Nggak usah ini ya, nggak usah ditajwidin, tajwidnya nanti masing-masing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mulainya dari mana? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Qala. Siapa yang ngomong nih? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Ini kan ibu-ibu pertama rombongan kafilah itu rombongan. Kan kemarin tuh mimpinya kan 7 tahun. Ya kan gitu ya. Nanti 7 tahun pacaklik, 7 tahun subur.
Nah, makanya suruh disimpan nih. Gudang-gudangnya suruh diisi makannya secukupnya gitu. Terus yang ngasih tahu siapa? Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf diangkat oleh pihak istana, oleh raja untuk menjadi bendaharawan. Akhirnya sekarang Nabi Yusuf udah keluar nih dari mana? Dari penjara. Udah keluar dari penjara, diangkat menjadi bendaharawan untuk mengurusi paceklik yang akan datang. Gimana nih strategisnya, caranya gimana nih gitu. Terus jadilah bendaharawan. Banyak kan ya, di musim paceklik banyak yang datang ke Mesir, minta kepada istana. Jadi pantas saja kalau rakyat datang ke istana buat minta gitu ya. Datanglah ke istana buat apa? Pokoknya dari negara-negara ini, kalau nggak salah di Madian gitu ya, kalau Nabi Yakub tinggalnya di Madian, pergilah ke Mesir. Walaupun nggak, kalau Madian tuh jauh ya, pokoknya Nabi Yakub tinggalnya di pinggiran kota lah gitu ya, masuk ke dalam kota Mesir, di mana ada istana di situ. Sudah sampai semuanya itu, yang namanya rakyat pada saat itu memang dalam keadaan paceklik, datang ke kota, ke istana untuk minta bantuan. Apa sih kalau itu bulog, apa kalau bahan pokok apa namanya? Bukan, maksudnya apa ya istilahnya apa itu kalau dalam ya, pokoknya ini deh gitu. Terus udah nih dibagi, suruh bawa adiknya nggak dibawa nih. Nabi Bunyamin nggak dibawa, sama bapaknya nggak diizinin untuk ikut. Kenapa nggak dibawa? Takut pengalaman dulu Nabi Yusuf nggak pulang. Tuh, jadi nggak dipercaya lagi nih. Nggak dipercaya lagi. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi. Apakah aku bisa memberikan kepercayaan kepada kalian atas Bunyamin ini, ilas kecuali sebagaimana kalian sudah diberikan kepercayaan terhadap saudaranya dulu gitu ya. Nih bisa nggak nih kalau memang raja suruh adekmu ikut dateng, bisa aku percaya nggak nih kalian nih? Kalian dulu pengalaman aku sudah berikan kepercayaan, tapi kalian nggak pegang kepercayaan itu. Akhirnya Yusuf nggak balik, khawatir aku nanti kecewa lagi. Jadi sebetulnya waktu pihak raja, pihak istana Nabi Yusuf itu minta supaya adiknya suruh dibawa, mereka nggak setuju, nggak bakalan disetujui gitu ya, nggak bakalan disetujui. Akhirnya minta ditahan nih. Ya udah, aku tinggal di sini yang paling tua. Aku tinggal di sini. Itu yang tua itu namanya Syam'un. Kata Nabi, aku mana ini Syam'un gitu. Ditahan. Karena apa? Karena buat supaya adiknya bisa ikut. Makanya ditahan ini. Yang anak yang paling tua. Anak paling tua siapa? Nabi Yakub. Namanya Bunyamin. Wa dhamantum li fallahu falamma lam yasuril amna wal hibzunaka fa kaifa yasuruna wa lam fawid. Ya akhirnya terpaksa lah ya, dibujukin gitu. Dibujukin sama anak-anaknya ini supaya dikasih. Fallahu khairun hafidho. Maka Allah sebaik-baiknya yang memelihara. Ini dikasih juga. Wa huwa arhamur rahimin. Ketemu?
Temu ya. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia Allah sepengasih-pengasihnya yang maha apa sih arhamur rahimin tuh yang maha pengasih, maha penyayang dari yang penyayang. Arhamur rahimin tuh kayak begitu tuh artinya. Wa huwa arhamu bihi min walidayhi wa min ikhwatihi. Jadi pasti Allah jaga ya. Allah itu maha penyayang daripada yang penyayang. Siapa yang penyayang? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah sayang banget sama anak-anaknya, terutama anaknya yang Bunyamin ini. Yang namanya juga bontot ya. Sayang banget nih sama anak Bunyamin ini, sampai-sampai nggak boleh ikut. Wa huwa arhamur rahimin. Wa qila anna Yaqub lamma dzukira Yusuf qala Allah khairun hafizah. Ibnu Yusuf bi annahu kana ya'lamu anna Yusuf hayy. Jadi Nabi Yakub tuh tahu ya, pasti nih Yusuf masih hidup gitu ya. Kenapa? Karena yakin Allah itu maha penyayang, melebihi rasa kasih sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Allah lebih sayang lagi, pasti Allah akan menjaga Nabi Yusuf. Walamma fatahu, itu dia. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Dan manakala mereka membuka mata'ahum, barang-barang yang mereka bawa dari istana, ternyata wajadu bihadr. Jadi dibuka nih barang sembako lah gitu ya, sembako yang dibawa dari istana dibuka di hadapan bapaknya. Wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Mereka dapatkan barang-barang mereka itu dikembalikan semuanya. Jadi pas giliran ngelihat ke begini, ya Allah tuh gimana nggak baiknya, Mbak. Barang-barang kita aja, maksudnya kita bawa nih, jadi tuker gitu, barter. Jadi mereka si rakyat ini bawa sesuatu ke istana untuk beli. Zaman dulu mah barter kali ya, gitu. Kayak orang dulu katanya ya, kalau nggak salah ya. Jadi orang dulu itu misalnya beli apa. Sekarang saya nanya, misalnya gini, saya punya beras yang harganya 15.000, kemudian ditukar barter nih, barter sama ponana yang 14.000, tapi sama-sama 5 kilo, boleh nggak? Boleh nggak? Ponana punya berasnya 14.000, saya punya punya berasnya 15.000, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh, harus lebih gitu. Jadi enggak boleh sama. Jadi kita mesti 6 liter kali gitu. Gitu. Ya. Mahalan ya. Jadi kalau mau barteran mestinya yang sama. 15.000, 5 liter 5 kilo 5 kilo. Kalau dengan ceritanya, pokoknya beras sama kain sama sarung. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang satu jenis mesti sama. Kalau yang satu jenis mesti sama, gitu. Mesti sama kiloannya, mesti sama literannya, kiloannya sama takarannya. Tapi kalau itu nggak apa-apa, kan zaman dulu kan duit susah. Iya. Jadi duitnya susah, tapi sayurannya banyak. Ada sayuran, ada ikan, ada segala macam. Jadi tukerannya sama barang. Punya baju nggak beli apa namanya di rumah begitu orang dulu. Mesin.
Tukar mesin. Mesinnya mesin jahit kita diambil. Diambil buat bayar tanah. Tanah. Iya. Kok dulu mah murah banget ya. Mesin udah kan kagak mau orang. Nah, lagian mesin jahit apa sih harganya? Jadi ya tanahnya juga Berapa meter Berapa meter? jarak ada. jadi bukan jadi bisa jadi barang lebih mahal daripada tanah. Lah kalau timbang mesin jahit, apa sih kalau menurut kita ya? Kalau sekarang nih menurut kita, kalau zaman dulu ya mahal. Mesin jahit sama tanah. Tanah tukar mesin jahit gitu. Ada dia ternyata Dan ada duit mah dulu langka, iya. Keran. Keran. Hampir ke mesinnya gitu. Iya. Dikasih tuh. Lah abis gini kan ya, 300 meter. Orang pohonannya banyak. Berapa 300 meter udah gede. kalau zaman dulu kan beras nggak pakai beli, ikan ada rawa, dia tinggal nangkep, ayam tinggal nangkep miara dia, kemudian sayuran tinggal metik. Jadi memang duit susah pada zaman itu ya. Iya, duit susah. Kalau sekarang Barang-barang barang ya pakai uang. yang tanah-tanah yang mahal. Jadi ternyata pas dibuka ya barter gitu ya. Jadi barang-barang yang mereka bawa dipulangin tuh sama Nabi Yusuf supaya apa? Supaya kesannya baik nih, supaya dikasih sama bapaknya. Nabi Yusuf juga udah bisa ngeramal kan? Bukan ngeramal kalau ya Nabi Yusuf kan jadi ahli ramal gitu. Pasti nggak dikasih nih, makanya gimana caranya supaya Nabi aku ngasih ya dibaikin dah. Dibaikin dengan cara apa? Dengan cara barang-barang yang dibawa sama mereka dipulangin lagi, ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi. Mereka berkata nih, wahai ayah kami, kami nggak bohong. Manakdzibu bima qulna. Kita nggak bohong. Min anna qaddamna ala khairin rajulin anzalna wa akrab. Ya Allah, itu orang yang ada di istana baik banget gitu. Mereka memberikan penghormatan kepada kami. In min anna qaddamna ala khair rajulin anzalna wa akramna. Jadi kita mesti juga menghormati raja. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kita dikembalikan ya. Jadi baik banget gitu. Ini timbang mengizinkan adiknya untuk ikut, masa enggak dikasih sih, padahal raja udah baik banget sama kami gitu. Menteri. Iya kan, kalau di sini ilal maliki kalau di sini, makanya saya ngomongin raja. Kalau di situ menteri ya, karena bendaharawan. Kalau bendaharawan kan pasti menteri ya. Ruddat ilaina kafiyatalana binaman. Wa namiru ahlana na'ti bi ta'am ila ahlina biruju'ina ila. Kita udah dikasih makanan gitu. Wa namiru ahlina apa tuh? Wa namiru ahlana. Kita akan dapat membeli makan. Oh, wa namiru ahlana na'ti bi ta'am ila ahlina biruju'ina ila zalikal mulki bitilkal bidha'a wa adam. Sehingga nanti kan kita kalau bawa adik kita akan dapat makanan gitu. Kalau kita nggak bawa saudara kita, pasti nggak dikasih makanan kita. Nanti gimana kita nih kalau nggak dikasih makanan? Wa nafazu akhona, kita akan jagain saudara kami. Bunyamin minal makari fi dhihabi wal iya. Pokoknya pulang pergi kami akan jaga dari sesuatu yang tidak
tidak menyenangkan. Wa nazdadu kaila ba'ir. Apa itu nazdadu kaila ba'ir? Sebentar beban seekor unta apa ini? Dan Apa? kita akan mendapat tambahan Oh. jatah gandum Oh gitu. Dan seberat beban seekor unta. iya. Banget Dan katanya. dan kita dijanjiin akan mendapatkan tambahan Gandum gandum seberat kaila ba'ir. Beban seekor sapi. Dzalika kailu yasir. Dzalikal hamal alladzi nazdaduhu kaila. Apa dzalika kailu yasir? itu satu hal yang mudah bagi seorang raja. Jadi baik banget ini. Ya, Bapak Menterinya baik banget ya Allah. Kita mau dikasih tambahan lagi. Bukan dikasih, jadi dikasih onta ya. Kasih ontak. Beban apa seberat beban unta. Seberat beban onta. Barang berat. Berat tiba. Bangun kita nggak kuat bawanya. Berat orang ontak. Seberat beban unta. Dalikal hamal alladzi nazdaduhu kail qalil. Oh ya tadinya kan dapatnya kita sedikit Iya. gitu. Sama kayak Tadinya dapatnya sedikit karena memang nanti gara-gara kita bawa adik kita nanti akan ditambahkan gitu. Oh lah berkata nih. Siapa yang berkata? saya kok Pak ya. Kayak aku. Siapa yang Nabi berkata? Yakub. Nabi Yakub lan ursilahu. Enggak. Ya lan ursilahu ma'akum. Enggak bakalan aku kirim adekmu Bunyamin bersama kalian. Enggak mau juga tuh. Iya. Ya, hatta tu nama usikum sampai nanti Allah kasih petunjuk buat aku. Hatta tu ni apa itu artinya? Hatta tu ni mau usikum minallah. Ada minallah. Sebelum kamu Oh, Sebelum sebelum kalian memberikan perjanjian dengan membawa nama Allah gitu sampai kalian bersumpah. Sampai kalian mau bersumpah atas nama Allah. Ibu kalau kita jadi gini misalnya ada tukang minta-minta. Ya Allah, Bu, demi Allah saya dari kemarin belum makan. Walaupun itu tukang minta-minta, misalnya bohong, tapi kalau udah bawa nama Allah, itu kita udah harus melepaskan rasa hati kita, kecurigaan kita kalau dia itu bohong. Karena apa? Karena dia udah bawa nama Allah. Nanti kalau udah dia bawa nama Allah, itu udah serahin nama Allah. Gitu. Jadi kita udah wajib ngasih. Mesti ngasih. Karena apa? Dia udah bawa nama Allah. Nah, makanya sebelum, jadi kalau misalnya udah bawa nama Allah, ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf, udah diserahin nama Allah gitu. Mau bohong kek kagak kek gitu. Itu urusan mereka kepada Allah. Termasuk kita kalau misalnya ada tukang minta-minta, kan kadang-kadang sekarang kita tukang minta-minta suka banyak alasan ya. Nah, ya karena inilah, karena itulah gitu. Kalau udah dia bawa nama Allah, udah mesti dikasih. Bang, nggak usah sumpah-sumpah lah, nggak boleh. Harusnya segituin. Nggak boleh. Bang kalau mau makan tak kasih. Enggak. Ya, jangan kita sumpah. Nah, jadi kalau kita ngedengar orang bersumpah, kita wajib berhenti gitu, berhenti udah. Walaupun misalnya kita ngelihat tuh dia mencuri, tapi dia pengen bela diri kali ya, pengen bela diri bilang wallahi demi Allah, tapi jangan pakai, kalau demi Allah itu belum. Oh, belum ya? Karena itu bahasa Indonesia. Jadi mesti pakai wallahi. Ya, demi Allah wallahi misalnya gitu ya. Padahal kita ngelihat banget. Tapi karena dia cuma pengen bela diri, jangan sampai dia dituduh pencuri. Ya udah. Kita nggak boleh ngededesin dia lagi. Dilepasin. Nanti dia urusannya sama Allah. Nah, buat kita yang bersumpah, kalau tadi kan kita nih, sikap kita terhadap orang yang bersumpah. Buat orang yang bersumpah itu, kalau dia bohong, berarti dia harus bayar sumpahnya. Puasa 3 hari.
berturut-turut. 3 hari berturut-turut apa salah satu ayamin. Disebut apa enggak tuh ya? Kalau yang 2 bulan berturut-turut, kalau 2 bulan itu berturut-turut tuh yang katanya bertubuh sama suami di bulan puasa dalam keadaan puasa. Kalau Ini misalkan dia kagak ngerti agama gimana? Maksudnya orang Islam, tapi dia kagak mengerti agama. Gimana sih hukumnya jalanin gitu. Itu dia nggak ngaji gitu. karena nggak ngaji. Iya. Nah, itulah nanti berdosa dia karena nggak ngaji gitu ya. Kagak karena nggak ngerti gitu. Jadi gini, kalau ada orang nggak ngerti, dia akan berdosa kalau nggak ngerti. Kenapa? Dia hidup bukan hidup di hutan belantara. Jadi kalau misalnya ada orang nggak ngerti hidup dia, nanti kamu tinggalnya di mana gitu. Nanti nggak seenak-enaknya kita jawab, saya nggak ngerti. Ya gimana saya mau puasa, orang saya kagak ngerti. Kamu tinggal di mana gitu. Kagak ngaji. Tinggal di Kalisari. Kalisari banyak Ngaji guru ya. gitu, banyak guru. Kamu bisa nanya gitu. Ya. Tapi kalau kamu hidup di mana? Hidup di hutan. Oh iya. Hutan kan singa, macan. Iya, Iya. gajah. Itu dia. Aktif lah. Gitu. Berarti ini kagak berlaku kami berarti ya. Karsan berarti. Enggak berlaku ya hukumnya karena hidup bersama-sama hewan. Hewan. Nggak ada yang Ya, ngaji. jadi Tarzan yang pakai cuman cancut doang tuh nggak dosa dia karena memang dia jauh dari agama. Makanya kita ini yang pada kan ibu-ibu nanti kan nih orang-orang yang pada belajar jadi nggak perlu juga semua belajar. Bukan nggak perlu, maksudnya gini, tidak juga nggak apa-apa gitu kalau nggak semua belajar gitu. Maka inilah sebagai perwakilan penyambung lidah. Kalau terima. Walau lah nafarum gini, betapa apa ya artinya. Jadi kenapa sih nggak beberapa orang pergi keluar untuk menuntut ilmu gitu, pergi sana jauh-jauh untuk menuntut ilmu, yang disebut cuma beberapa orang gitu. Untuk apa? Untuk jadi perwakilan. Nanti pas giliran kembali dia menyebarkan gitu. Nah, jadi misalnya nih kayak begini nih, kan udah tahu. Pas nanti ada ngedenger, pasti ngedenger kan? Pasti ngedenger, mesti ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu, dosa. Jadi kita nggak boleh ngedenger ada orang yang misalnya ada ngomong yang nggak apa-apa gitu, bersumpah tapi bohong gitu. Bu Haji Muzaina diem aja, dosa itu. Kalau kita kasih tahu tapi dia kagak pakai. Oh, yang penting udah ngasih tahu, gitu. Yang penting udah ngasih tahu. Jadi kewajiban kita ngasih tahu kalau ada seseorang yang nggak ngerti apa-apa. Dia nggak ngasih tahu. Dia kagak make. Nah, dia dah. Oh itu udah urusan lagi. Yang penting udah ngasih tahu. Ini nggak usah kasih tahu lagi aja. Iya. Biarin diemin aja. Makanya yang susah itu dia. Kalau kayak begini kan emang lagi ngajar ya. Ngaji. Kalau lagi ngaji kita. Tapi kalau misalnya sekonyong-konyong kita ya Allah, cuma ngeliatin doang, ya Allah kok dia begitu sih. Nggak berani kita negornya. Padahal mesti Bilangin aja Ji. Iya. Nah, Kita bilang Iya bilangin ya. ya. Ya Allah. Jadi mana dia? Sebelum sampai kalian memberikan perjanjian atas nama Allah dengan bersumpah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhalqa bikum. Hal antamutu au fi hal antasiru maghlubina fala taqdiru al-ityan bihi. Apa itu la ta'tunnani? Bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku. Kecuali jika kamu dikepung atau musuh. Iya. Musuh. Ya, jadi janjinya apa? Janjinya kalian akan kembali dengan adiknya nih, dengan Bunyamin. Kecuali kalau emang kalian
kalian dikepung. Wala takdiru jadi nggak bisa datangnya itu ya rame-rame. Kalau kemarin kan mereka datang, cuman Nabi Yusuf doang yang nggak bisa datang. Kecuali kalian dikurung, dipenjara, disandra, rame-rame, pertanda itu memang nggak bisa balik gitu. Jadi rame-rame nggak bisa baliknya. Falamma atauhu mawthiqahum qala falamma atauhu ya. Maka manakala mereka memberikan sumpah perjanjian mereka, tu abahum ahdum minallah ala raddu. Jadi bersumpah lah ya. Ya Allah di sini faqalu fi halfim billah rabba Muhammad. Subhanallah. Jadi mereka bersumpah billah rabba Muhammad, rabbi Muhammad. Demi Allah Tuhannya Muhammad. Jadi belumlah ibu-ibu waktu mereka ada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada dan Nabi Yakub, Nabi Muhammad udah ada belum? Belum. Tapi udah tahu. Nama Nabi Muhammad itu udah diketahui dari dulu. Bersumpah aja atas nama Nabi Muhammad. Ya Allah subhanallah ya. Jadi mereka bersumpah bukan cuma atas nama Allah billah, tapi juga birabbi, tapi juga bawa-bawa Nabi Muhammad, birabbi Muhammad. La na'tiyannaka bihi. Qala. Nabi Yakub ngomong nih, Allahu ya. Allahu ma naqulu wakil. Apa itu? Allah qala Allah ala ma naqul. Qala Allah gitu. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Apa itu artinya? Yakub berkata Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi bacanya qala Allah, tapi tetap aja bacanya qala Allah di situ ya. Seakan-akan ini kita Allah yang ngomong nih, padahal Nabi Yakub yang ngomong. Allahumma naqulu wakil. Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Iya, Allah adalah saksi apa yang kami ucapkan. Ya wakil, Allah sebagai wakil terhadap apa yang kita ucapkan. Jazakumullah bihasanil jaza wa in qadartum kita. Waqala. Ngomong nih, siapa? Nabi Yakub. Menasihati ya. Ya bunayya la tadkhulu min babi wahidi wa dkhulu min abwabim mutafarriqah. Kata Nabi Yakub nasihatin nih, udah dikasih nih ya. Kalian nanti kalau udah sampai istana jangan masuk kalau kamu udah sampai ke pintu gerbang Mesir ya, kamu jangan masuk dari pintu yang satu. Jadi jangan rame-rame masuk satu pintu. Tapi dari mana? Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Jadi pintunya itu ada 4 tuh. Min abwabihal arba'ah. Ada pintunya ada 4. Innama amruhum bidzalika li annahu khafa alaihim al-ain. Kenapa sampai Nabi Yakub memerintahkan supaya mereka jangan masuk di satu pintu, tapi di pintu yang berpencar-pencar, karena khawatir Nabi Yakub khawatir nanti ada pandangan-pandangan gitu ya, ada mata-mata yang kenapa sampai mereka sampai Nabi Yakub khawatir kalau sampai mereka berkumpul kayak begitu, karena Nabi Yakub itu anaknya ganteng itu sama persis gitu mukanya. Dawi jamalin wasyaratin hasanah. Jadi cakep banget gitu. Jadi ini anak-anaknya Nabi Yakub cakep banget. Coba ibu-ibu, kalau ada gerombolan orang ganteng-ganteng, kira-kira mata-mata orang tuh akan berpaling ke dia nggak? Iya. Ya pasti. Kalau jelek iya. Iya. Orang cakep didelengin, iya. Nah, itu yang dikhawatirkan mereka. Kenapa? Karena memang cakep-cakep banget mereka. Wakan aulad rajulun wahid. Jadi
anak-anaknya itu ya Allah sama-sama cakep gitu. Waqad tajammalu fi hadhihi Qur'an aktsar mimma fil marratil ula. Jadi cakep banget. Wama, udah ya sampai itu belum ya? Wama apa itu? Wama ankum minallahi min syai. Apa itu? Apa artinya? Oh ini. Wama ankum Namun demikian, minallahi. aku tidak dapat mempertahankan kamu dari takdir Allah. Iya. Tidaklah keputusan itu Mm-mm. selain milik Allah. Iya, la ada fawa ankum bitadbiri. Aku tidak bisa apa tadi? Aku tidak bisa. Menolak. Tidak di. Mana kok hilang lagi? Tidaklah keputusan itu. Wa ma ugni. Di sana kan ada Iya. terjemahan. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan. Oh iya, aku tidak bisa mempertahankan kalian dengan rencana-rencana aku kan ini kan diajarin nih. Ya, udah diajarin nih. Kamu jangan masuk dari satu pintu. Berpencar-pencarlah dari setiap pintu. Itu kan udah diiniin. Udah diatur sama Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub berserah diri kepada Allah bahwa aku tidak bisa. Tadi ada fau apa sih? Tadi ugni apa sih? Aku tidak bisa mencegah. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan. Oh iya, tidak mempertahankan. Aku tidak bisa mempertahankan. Jadi tidak bisa mempertahankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Fa innal hadar la yamna'ul qadar. Karena apa? Kehati-hatian itu tidak bisa mencegah ke takdir. Wal insan makmur bi ayyahdar anil asya. Manusia itu diperintahkan untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang membinasakan. Wa ayas'a fi tahsilil manafi, dan harus berusaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak daripada kesukaran, tapi ya nggak bisa melepaskan takdir. Kita udah berjaga-jaga ya, kayak kemarin ya, itu polisi ngelindes tentara, polisi ngelindes, emang udah takdirnya udah di sana. Jadi kalau kita percaya sama takdir, akhirnya adem. Ya kita udah berusaha, lemari kita kunci, pintu kita kunci, terus pintu luar kita kunci, pintu gerbang kita kunci. Ya akhirnya ada maling juga, ada bisa juga maling nembus rumah kita. Itu udah takdir. Kita udah berusaha berhati-hati jangan sampai kemasukan maling. Dan memang itu diperintahkan. Kalau tidak kalau udah takdir dari Allah mah nggak boleh. Jadi kita keluar rumah mesti kita kunci ini pintu kunci-kunciin. Kalau nanti toh ternyata masuk juga pencuri, ya emang itu udah takdir. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya sama takdir, penyesalan tuh nggak berhenti. Ya kalau duitnya hilangnya cuma 2.000 perak mah ya 100.000 dah. Lah kalau sampai ada yang sampai kehilangan sampai ratusan juta, itu Saroni lagi di mana ya? Di luar negeri Ustazah. Kabur. Kuyak juga. Eko juga. Yang paling parah Saroni ya. Pulang atau lihat semuanya itu dia nangis. Dia nangis lah. Eko nangis. Tapi Eko pintar deh, sebagian hartanya udah dibawa Mekia. Minta maafnya udah terlambat. Tapi saya nggak kirim sih, ngedengar nyanyian Ungu enak ya. Iya. Pasha ya. Pasha. Nggak tahu tuh siapa yang ngirimin, enak banget. Dia menteri ya sekarang. DPR juga dia. Oh DPR juga. Oh Tapi dia kayak pantas. joget-joget kan. Pantas kami. Udah dua periode. Sama Eko. Eko mah kagak berhenti berapa periode tahu? Ada dua, tiga ya. Oh iya kayaknya udah lama Eko. Baru. Kalau kuya tuh baru tuh. Si- Kesian banget kuya ya baru. Baru udah Udah repot lah. si Saroni kan Gerindra ya.
Saroni Gerindra. Nasben ya. Bukan, maksudnya partainya Gerindra. Partainya Gerindra sama Nafa Urba tuh berdua tuh di blacklist tuh. Nasden bukan. Oh Nasdem, iya Nasdem, diiniin, dipecat. Pecat itu sama yang bewokan ya. Ya pinter banget, Waji Rahate. Lima berarti lima. Ini mati lihat dong TV. Iya, baca. Panjang-panjang juga selesai ya. Alhamdulillah. Habis kalau nggak diterusin ini sayang. Mana cuman nyeritainnya juga agak gagap-gagap terus dibantuin lagi. Namanya udah lupa-lupa ini dia. Bukan lupa-lupa ingat, emang nggak dipelajarin dulu ya. Ayo, untuk Nak baca nak.